Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video tentang impact yang kemarin buat bongkar tower rontok itu ya. Jadi kita bersihkan ini. Ternyata di dalamnya banyak serpian-serpian juga, karat-karat yang dari sirkulasi udara ternyata masuk. Ini ya, ternyata ini masih bagus. Ada banyak serpian-serpian besi kemarin itu di ininya, di dinamonya ya. Nah, yang lain-lain sih ini masih bagus-bagus. Ring ini juga masih bagus. Nah, ring ini yang sudah tipis. Nah, ini yang satunya ini yang hancur ternyata. Jadi pakai dua ring ya. Ini diameternya dalam itu 1,5, yang luar 2,5. Ternyata yang satu udah tipis, hancur lah. Dan serpian-serpiannya itu masuk di dinamo, jadi dia melukai atau entahlah. Yang jelas ada kawat yang rusak, ada kawat yang luka. Udah gitu berdekatan, jadi dia ada keluar ini ya, udah keluar macam percikan kayak gitu. Nah, ini posisinya di sini nih untuk ringnya. Nah, udah nggak bisa nutup lagi dia. Ini rusak ini karena memang saya nggak tahu juga ya, apa karena grease-nya, stand pad-nya itu nggak mampu atau kayak apa. Jadi kemarin saya kasih, nah ini nggak ada masalah ya untuk yang magnetnya ini. Untuk grease-nya itu saya kemarin pakai Cobra yang hijau itu, dan ternyata ketika kena panas dia mencair masuk ke dinamo-dinamo tersebut. Jadi ya memang kayak gitu atau kayak apa sih, jadinya dia belepotan ketika ada kotoran yang masuk, dia lengket di sana. Jadi tadi udah saya siapkan grease yang lain lah, entah kayak apa nanti. Jadi ini sudah saya bersihkan ya, kita coba kita pasang dulu. Kita lihat lagi apa memang karena ada kotoran-kotoran itu dia nggak mau muter atau karena yang lain ya. Jadi kita coba pasang lagi. Ini belum diperbaikin lagi yang lainnya ya. Jadi langsung setelah kita bersihkan dari sisa-sisa grease-nya ya, yang udah kemana-mana, kita bersihkan di rotornya, di statornya. Kita coba pasang. Ini kebetulan patah, lampunya patah ya, entah nanti diganti atau dibiarkan saja. Enaknya aja, harusnya diganti sih, cuman udah nggak disiapkan sih tadi, nggak kepikir lampunya mau patah. Kurang hati-hati ya, bukan, tapi biasalah 1.000 ini. Ini coba setelah kita bersihkan kita pasang lagi, kita coba. Soalnya kemarin kayaknya ada bau gosong pula sedikit lah. Tapi nggak kebakar kayak biasanya sih. Cuman nggak mau muter deh. Ini saya bersihkan untuk rotornya ya. Ini saya pasang lagi ya untuk percobaan yang kedua. Jadi kita rakit lagi, kita tes lagi lah.
nggak mau berputar ya kayak kadang mau muter kadang enggak. Nah ketika kita ini nggak kelihatan sih tadi ya di kamera, jadi ada ini percikan di sini. Nah di bagian sini ada percikan, coba saya ini bersihkan, mungkin karena masih basah atau kayak apa, dikeringkan gitu. Tapi harusnya memang tetap diganti ya untuk kawatnya, atau nanti entah kita coba kayak apa hasilnya. Nah di sini ya ada terlihat ada dua kawat dia yang terbakar dia. Jadi ada loncatan api kayaknya di situ. Ada loncatan listrik kan. Jadi kayak ada percikan di situ. Jadi memang ada dua kawat yang dari gulungan di sebelah. Dia dekat sekali dengan gulungan di sebelahnya. Jadi ketika dia ada daya listrik masuk, dia loncat, ada arus yang loncat di situ. Nah ini ya yang tampak putih ini ya. Jadi itulah yang kawatnya rusak. Jadi emailnya, lapisan luarnya itu terkelupas. Nah itu sama kawat yang dari sepul di sebelahnya, sebelah kirinya itu. Jadi konslet dia di situ. Mudah-mudahan modulnya nggak ada masalah. Soalnya saya juga belum pernah sih memperbaiki yang kayak gini. Coba-coba saja ini. Kemarin sempat ini ya, lihat-lihat di online shop 175 ini untuk dinamo brushless impact ini. Nah nggak mau dia protek di ininya, nah itu lampunya kelihatan kan ya. Tapi ternyata memang setelah saya coba-coba dalam kondisi bener pun dia nggak mau kalau nggak ada rotor di dalamnya. Dia nggak mau muter. Modulnya kayak mendeteksi gitu, nggak ada pergerakan apa sih elektromagnetik di dalamnya. Ini ya udah saya gulung di dua bagian, 4 bagian lah. Tadi yang untuk percobaan pertama gagal ya, jadi untuk posisi penggulungannya. Dan dari sini ke sini, ini untuk percobaan kedua ya. Ini posisi ini ke sini kemana nanti saya gambarkan saja ya. Jadi untuk di percobaan pertama tadi saya hajar saja, ternyata nggak mau berputar dia. Jadi ini saya coba berpikir lagi, memang ada urutan ini ke sini, terus dari mana kayak gitu kan. Ini saya lanjut aja dulu untuk menggulungnya. Nanti untuk yang terakhir saya gambarkan urutan penggulungan ini ya. Biar nanti ya, kalaupun ada kawan-kawan yang impactnya yang menggulung spool di statornya ini berputar, nggak kayak ini ada gagal-gagal dulu lah, buang-buang waktu ya. Nah akhirnya bisa berputar guys ya. Ini sudah sukses untuk percobaan kedua ya. Udah tinggal kita pasang saja. Terus ini ya untuk yang
email yang berdekatan dengan tetangganya. Ini saya kasih apa sih, isolator bakar, ini apa sih sebenarnya namanya, pokoknya yang dibakar dia mengecil itu. Nah ini saya kasih di dalam biar ketika dia panas atau dia terkena serpian kayak kemarin dia nggak terjadi konslet ya sama tetangganya ini ya. Jadi ini sudah saya kasih isolator biar dia lebih tahan, soalnya emang kita makainya nggak kayak orang-orang lain yang memakai ya, kita pakai melampaui ukuran kayaknya. Dan ternyata untuk percobaan kedua ini sukses ya, sudah kembali lagi tenaganya. Ini grisnya saya pakai apa sih tadi, top one yang biru itu. Jadi yang pakai Cobra yang hijau itu kok di dalamnya kayak gitu dia. Akhirnya saya coba yang lain. Nah ini untuk ringnya yang rusak tadi, saya nyari di sini juga nggak ada. Ini akhirnya yang ada ring yang lebar luarnya sama tapi dalamnya nggak sesuai. Ini saya lubangin, ini saya perbesar di tengahnya pakai mata berpagoda kayak gitu. Ini coba diperbesar dalamnya. Ini udah selesai, udah bisa masuk untuk mengganti ring yang rusak tadi. Nah ini posisi di sini ya. Jadi tinggal kita rakit ya untuk gearboxnya ya. Tinggal kita pasang. Ini udah saya kasih gris juga di dalamnya. Ini saya pasang dulu gear luar ini. Akhirnya selesai juga, akhirnya bisa digunakan kembali ya untuk impactnya ya. Senang sekali ya. Jadi memang karena ketika kita bisa memperbaiki sesuatu sendiri ya, pasti akan terasa berbeda ya. Udah kembali tenaganya, kembali kayak awal-awal waktu masih baru. Nggak ada apa sih, rasa berkurang lah tenaganya. Untuk urutan menggulungnya ya, untuk urutan menggulungnya yang terakhir ini saya menggunakan, nah ini skema kayak gini. Saya mulai dari 1, kedua itu kalau yang memang orinya itu kan memang diputus kawatnya, meskipun sebenarnya nggak diputus nggak apa-apa, cuman disisain untuk terminal kabel itu biar nanti bisa dipasang kabel ketiga, 3 ke 4 lewat belakang tapi kawatnya ya, yang untuk berpindah di seberangnya itu 4 ke 5
itu ada terminalnya. 5 lewat belakang lagi ke 6 ujung sama ujung kabel itu digabungkan. Jadi yang hitam saya kasih nomor 1 sama nomor 6 itu untuk kabel hitam, 4 sama 5 itu untuk kabel merah, 2 sama 3 itu untuk kabel biru. Ini ya yang terakhir skema yang saya gunakan dan ternyata berhasil, itu juga enak, juga kuat ya. Sebenarnya nyontoh saja yang ada. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai sejauh ini. Simak terus video di Cobain Aja channel ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.